Alhamdulillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarifil wal ikram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuru ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ajalakum min ummati zawil arham. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yaftahillahu lakum wa idza qila anfuzu fanfuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, nikmat hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga tersurah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, khususnya kepada diri sendiri, umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hanya dengan bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat tergesa-gesa merupakan sifat yang kurang terpuji, bahkan termasuk kebiasaan setan. Namun dalam kondisi tertentu kita justru dianjurkan untuk melakukannya. Pasalnya ada beberapa hal yang dalam pandangan syariat memang harus disegerakan untuk dilakukan. Al-Hafiz Ibnu Naim dalam kitab Hilyatul Auliya jilid ke-8 halaman 78 menyebutkan setidaknya ada 5 perkara, perintah dan keutamaan yang dituntut syariat untuk segera dilaksanakan alias tidak boleh ditunda-tunda. Pertama adalah menyambut dan memuliakan tamu. Menyambut tamu termasuk salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dan keutamaannya pun cukup banyak diutarakan dalam hadis, diantaranya man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyuskuri dhaifah. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis riwayat Imam Malik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kedua adalah mengurus jenazah. Dalam kondisi normal kita dituntut oleh syariat untuk menyegerakan dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan hingga menguburkan. Keutamaannya pun sungguh sangat luar biasa, terutama jika yang dimakamkan adalah jenazah orang mukmin dan ahli dalam kebaikan. Inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minuna ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a jenazah. Sesungguhnya balasan pertama kali seorang mukmin setelah kematiannya adalah diampuninya dosa
semua orang yang mengantarkan jenazahnya. Hadits riwayat Imam Baihaqi. Oleh karena itu, jangan pernah kita menunda pengurusan jenazah, baik dalam hal memandikan, mengkafani, menyolatkan maupun menguburkan. Jika memang tidak ada hal yang menghalangi, disegerakan pengurusannya. Yang ketiga adalah menikahkan anak gadis yang sudah dewasa. Mengapa menikahkan anak perempuan termasuk hal yang harus disegerakan? Salah satunya adalah untuk menjaga marwah atau kehormatan kaum perempuan agar terhindar dari fitnah dan dari hal yang tidak diharapkan. Rasulullah SAW sudah menggambarkan bagaimana kedekatan orang yang mengasuh anak perempuan hingga dewasa sekaligus menjaga kehormatannya di surga nanti. Man ala jariyatanil hatta yablugha ja'at yaumal qiyamati anna wa huwa wa damma asabiah. Artinya, siapa saja yang mengasuh dua anak perempuan hingga keduanya berusia dewasa, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini, seraya beliau menempelkan kedua jarinya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Dengan demikian, selayaknya bagi orang tua yang memiliki anak perempuan yang sudah dewasa dan memiliki pasangan yang sepadan agar segera dinikahkan. Tujuannya adalah pertama untuk menjaga kehormatan sehingga tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Kedua, demi meraih keutamaan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Namun demikian, kita harus lebih bijak dalam menyikapi anjuran ini, sebab jika mengacu kepada undang-undang pernikahan tahun 2009, usia minimal pernikahan anak itu adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun anak perempuan yang dinikahkan harus memenuhi kriteria layak dan mampu secara seksual, mental, finansial, intelektual maupun kesehatan. Sebab jika tidak, bukan mustahil pernikahan justru akan melahirkan problematika baru bagi keluarga, masyarakat, ataupun bagi negara. Yang keempat adalah melunasi hutang, terlebih jika hutangnya telah memasuki jatuh tempo. Syariat menganjurkan kepada kita semua untuk segera melunasinya. Selain itu, melunasi hutang juga memiliki banyak hikmah dan manfaat. Di antaranya, melepaskan diri dari tanggungan, meraih ketenangan hati, menjauhkan prasangka buruk dan perselisihan, menjaga hubungan baik dengan pihak yang berpihutang, mencegah beban keuangan yang berlebih, mengurangi resiko bangkrut dan sebagainya. Banyak keterangan yang menyebutkan bahwa orang yang lalai atau bahkan tidak sampai melunasi hutangnya akan mendapatkan sejumlah balasan buruk, mulai tergantungnya nasib di hari akhirat nanti, dan pahalanya akan diambil untuk melunasi hutang-hutangnya hingga jauh dari balasan surga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terakhir, perkara yang harus disegerakan dalam pandangan syariat adalah bertaubat. Ketika kita sudah berbuat dosa, kita tidak pernah tahu kematian kita bisa datang kapan saja. Ketika kita berbuat dosa, maka segeralah bertaubat. Karena setiap kita berbuat dosa, maka hati kita akan menjadi ternoda dan menghitam. Maka alangkah bijaknya kita menghentikan perbuatan dosa. Tatkala tanpa sengaja dan tanpa sadar kita melakukannya, maka segeralah hentikan perbuatan dosa dan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pentingnya taubat, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yaghfira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannati tajri min tahtihal anhar." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8.
Tentu saja agar benar-benar mampu menghapus dosa dan noda hitam yang membercak dalam hati, taubat itu harus dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Menyesali semua perbuatan dosa yang sudah dilakukan dan bertekad kuat dalam hati untuk tidak mengulanginya. Kemudian, jika dosa ada sangkut pautnya dengan sesama makhluk, maka terlebih dahulu kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Selain itu, taubat juga merupakan tahapan penting dalam proses pembersihan diri bagi siapapun yang hendak mendaki jalan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah satu jalan bagi kita untuk meraih keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal yang tidak boleh ditunda-tunda dalam pelaksanaannya dalam pandangan syariat Islam. Semoga kita termasuk orang yang mampu menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum wal Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illahu fad'u mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.